Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kawwara al-laila 'ala an-nahar wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Tabanan Reah yang bersama kita malam hari ini, para pengurus masjid dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Dalam keseharian kita ada dua sistem penanggalan yang kita pakai. Ada penanggalan yang berdasarkan bulan, biasa disebut dengan Qamariyah atau biasa juga disebut dengan Hijriyah. Tahun ini sudah memasuki 1444 Hijriyah. Penanggalan ini oleh umat Islam mereka sepakati dengan nama Hijriyah, dihitung sejak hijrahnya Rasulullah. Dinamakan juga Qamariyah karena menggunakan penanggalannya berdasarkan putaran bulan. Selain penanggalan yang berdasarkan bulan, yang paling sering kita pakai penanggalan yang berdasarkan matahari, yang biasa disebut dengan Syamsiyah atau biasa juga disebut dengan Miladiyah, milad, kelahiran Nabi Isa, atau biasa disebut dengan Masihiyah. Di antara penanggalan, kalau dibanding dengan penanggalan Qamariyah, mungkin setiap hari kita menghitung hari berdasarkan matahari. Kalau saya tanya Bapak, Ibu, tanggal berapa sekarang? Pasti kita menjawab tanggal 31 Desember. Tapi kalau ditanya tanggal berapa Qamariyah? Coba siapa yang tahu di sini Qamariyah? Karena kita tidak pakai penanggalan itu menerima gaji. Tapi kalau kita pakai terima gaji, tanggal baru pasti tidak pernah dilupa. Tanggal lama juga karena habis uang, terasa tanggal lamanya. Kedua-dua tanggal penanggalan ini itu sesungguhnya disebutkan di dalam Al-Quran. Karena benda langit berupa matahari adalah ciptaan Allah, dan bulan juga adalah ciptaan Allah. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan bulan tajri, berputar pada porosnya. Wasyamsu, dan matahari, dan matahari tajri limustaqarrin laha, berputar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan yang maha perkasa. Kalau begitu, matahari yang beredar, yang berputar pada porosnya, yang bergerak, sehingga kita bisa menghitung hari, kita bisa menghitung waktu, bahkan syarat sahnya salat kita
itu berdasarkan matahari. Kita sholat zuhur karena pergerakan matahari. Kita masuk asar, sholat asar karena pergerakan matahari. Subuh karena matahari. Bahkan orang wukuf itu karena matahari. Jadi kita umat Islam ini menggunakan kalenderisasi matahari, karena matahari itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain yang berdasarkan matahari, Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilnya sampai kemudian ia kembali seperti tandan yang sudah tua. Jadi bulan juga Allah Subhanahu wa taala penanggalan. Dan biasanya umat Islam menggunakannya ketika menetapkan Ramadan misalnya. Ketika menetapkan 1 Syawal, itu melihat bulan. Jadi lebih sering umat Islam menggunakan matahari karena itu berkaitan dengan waktu-waktu salat. Sekalipun sekarang sudah dikonversi dalam bentuk jam. Kalau orang dulu tidak ada jamnya, jadi kalau mau salat keluar lagi dulu lihat, oh duhur, oh subuh, karena tidak ada jam. Pada masa Nabi tidak ada jam, jadi hanya melihat matahari. Kita sekarang ini dibantu dengan jam. Dan kita orang Indonesia, waktu perbedaan salatnya itu hanya ada 2, musim kemarau atau musim hujan. Agak beda sedikit. Kita nanti menggunakan penanggalan berdasarkan bulan. Paling nanti di bulan Ramadan baru kita tahu itu bulan. 3 Ramadan, 7 Ramadan, 15 Ramadan. Tapi setelah Ramadan nanti tahun depan lagi kita berurusan dengan bulan. Ya. Buktinya seperti itu. Nah, kebetulan umat Kristiani menggunakan dan mereka sepakat hitungannya berdasarkan atas kelahirannya Nabi Isa. Bagi kita Nabi Isa, bagi mereka Tuhannya. Makanya dinamakan Miladiyah. Yang jumlahnya 2022, masuk besok sebentar malam ini 2023. Jadi hitungan tanggal 1 Desember pukul 00 lewat 1 detik, berarti sudah masuk 2023. Matahari. Tapi kalau bulan masuk maghrib lewat sekian detik, berarti sudah tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal. Jadi dihitungnya mulai malam, tapi kalau matahari dihitungnya mulai dini hari. Makanya tanggal 1 itu mulai setelah tanggal 12. Sesungguhnya umurnya ini sama umurnya. Jadi jangan dikatakan lebih tua umurnya matahari daripada umurnya bulan. Yang sekarang ini baru 1444. Kalau matahari 2023. Enggak, sama. Al-Qur'an menyatakan begini. Yauma khalaqas samawati wal arda inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak diciptakannya langit dan bumi, maka hitungan bulan itu jumlahnya 12 bulan. Jadi sejak adanya bumi, langit, maka sejak itu ada matahari dan bulan. Silih berganti, siang matahari, malam kita lihat bulan. Itu jumlahnya 12 bulan. Malam hari ini kita
inisiatif pengurus masjid. Siapa sebenarnya? Masjid Istiqomah, ya, Masjid Nurul Istiqomah. Kita melakukan muhasabah, kita berzikir. Pak Camat tadi baru dari Rujab ya. Ya, Pak Wali Kota bergerak ke Al-Markas, dan di Al-Markas ada di sana Pak Pangdam, mungkin juga ada Pak Gubernur, dan ada jamaah di beberapa masjid. Ini memang ada lagi yang bertanya, adakah contoh yang dilakukan Nabi ini yang kayak begini? Pasti tidak ada contohnya. Ya, tidak pernah ada dalilnya, tidak pernah ada contoh. Kalau ditanya juga, adakah contoh makan jagung bakar kalau malam Ramadan? Itu lebih-lebih tidak ada jagung bakarnya Nabi dulu. Ya, tidak ada. Apalagi serabah, tidak ada serabah. Enggak tahu sebentar ada serabah atau jagung bakar ini. Ya, itu tidak ada. Itu semua urusan muamalah. Kita mau lakukan silakan, tidak mau lakukan juga silakan. Jadi masuk dalam hukum boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Nanti bergerak hukumnya boleh ke haram atau ke makruh paling tidak. Kalau dalam kegiatan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Misalnya ada jagung bakar, ada tong balok. Ada jagung bakar, ada tong judi. Ada jagung bakar mengganggu orang lain dengan suara musik yang keras misalnya. Nah, itu mengganggu. Yang kegiatannya tadi boleh. Mana ada dalilnya yang melarang orang jagung bakar? Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau dalam kegiatan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang kita lakukan, itu baru berdosa. Atau paling tidak misalnya gara-gara begadang malam tahun baru sampai salat subuhnya jam 9, atau sekali tidak salat subuh, duduk-duduknya malam tahun baru itu dianggap sudah berdosa gara-gara mengganggu salat subuhnya. Tapi kalau misalnya kita duduk-duduk begini lalu kita bersilaturahmi, maka kita dapat pahala silaturahmi. Kita berzikir-zikir, maka kita mendapatkan pahala zikir-zikir, bukan pahala tahun barunya. Tidak ada pahala tahun baru. Yang ada itu pahala zikir, pahala silaturahim, pahala kasih makan, dan lain-lain. Adakah cantolan dalilnya? Kalau kita buka surah Al-Furqan ayat 62, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah." Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Berganti siang malam, siang ke malam, malam ke siang, khilfatan, terus berjalan. Itu artinya apa? Bahwa perjalanan waktu ini terus berjalan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apa kata Allah? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Momentum itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang ingin mengambil pelajaran dari perjalanan waktu-waktu itu. Jadi sudah kena kita ini. Kalau misalnya malam ini kita duduk-duduk lalu kita zikir-zikir, mengenang kira-kira apa yang kita pernah lakukan tahun 2022 dengan dosa-dosa kita, dengan kealpaan kita. Berapa kali kita tinggalkan sholat? Hanya berapa kali saja sholat sunat kita? Hanya berapa kali saja sedekah kita? Apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Berarti mengingat kesalahan-kesalahan kita. Kita zikir liman arada ayyadzakkara. Ada lagi lanjutan ayatnya, au arada syukura, atau ada yang mau berterima kasih, bersyukur. Alhamdulillah, tetangga kemarin itu sudah meninggal, tidak sempat masuk 2023. Kita ini alhamdulillah dikasih umur, kita menikmati tahun 2020. Itu Al-Quran menyatakan begitu.
Berarti kalau begitu ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, sehingga momentum apa saja perjalanan waktu itu harus menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, untuk kita bisa bermuhasabah, untuk kita bisa berzikir, untuk kita bisa mengenang. Itu liman arada ayat, banyak sekali artinya itu Pak. Bisa artinya zikir, bisa artinya muhasabah, introspeksi, bisa artinya mengenang. Coba perjalanan waktu itu Pak, kita kenang siapa yang dulu saya temani 5 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak ada. Siapa dulu yang menyekolahkan saya, siapa dulu yang sama-sama saya pergi cari kerja, saya berhasil, dia tidak dapat kerja. Siapa dulu? Itu namanya mengenang. Liman arada ayyadzakar au arada syukura, atau mau menjadikan momentum seperti ini untuk bersyukur dan berterima kasih. Inilah nilai yang kita bangun. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau melakukan kegiatan seperti ini, silahkan. Kalau ada yang mau tidur, silahkan. Kalau ada yang mau, yang penting asapnya jangan dikirim sama orang baru jagunya dimakan. Nah, jangan juga. Maunya itu kirim juga asapnya, kirim juga jagunya. Kan Nabi bilang saling menghadiahi, kau sedekahkan, kau kasih makan orang. Nah, maka kita mendapatkan pahala karena membakarkan orang jagung. Pahalanya di situ. Ya, yang penting sholat isya dulu baru bakar jagung. Ada banyak orang yang bakar jagung belum sembahyang isya. Tidak dapat pahala itu yang kayak begitu. Ya. Nah, karena itu sebenarnya kegiatan ini adalah momentum bagi kita untuk bermuhasabah, introspeksi dan berterima kasih atas umur kita. Terakhir, sebelum kita zikir-zikir, tentu perjalanan waktu tahun 2022 ini masing-masing kita berbeda umur. Pak Prof Tahir Malik misalnya umurnya sudah tahun ini 45 misalnya. 46? Oh, 60, terbalik. Ya, misalnya beliau umur 60 tahun lebih lah. Ya. Pak Camat mungkin ya baru umur 23. Ya. Awet muda Pak Camat ini. Ya, 53. Berarti sudah beda. Saya kurang lebih sama dengan Pak Camat. Itu artinya kita ini masing-masing bertambah usia, tapi berkurang dari segi umur. Ya, hidup kita berkurang, tapi usia bertambah. Usia kita terus bertambah, tapi hidup. Itu sebabnya ada ulama yang membedakan antara umur dengan usia. Ada bedanya, Pak. Kalau kita ditanya berapa umurmu, ada ulama yang menjawab, umur saya tidak tahu. Tapi kalau usia saya, katanya, tapi umur saya tidak tahu. Kalau begitu apa bedanya umur dengan usia? Bertambah secara kuantitatif. Jadi 70, 71, 72, 80, 81 itu nantinya kuantitasnya bertambah. Tapi umur itu bertambah secara kualitatif, kualitasnya. Sejauh mana kita mengisi kebaikan dalam kehidupan kita, maka itulah namanya bertambah umur. Jadi umur seseorang bisa panjang sekalipun usianya pendek. Imam Syafi'i itu usianya
hanya 54 tahun. Kurang lebih sama Pak Camat, 54 tahun Imam Syafi'i hidup. Tapi sekarang masih hidup secara umur. Coba bayangkan kita salat, kita ikuti pandangannya Imam Syafi'i. Karangannya sampai sekarang dipelajari. Berarti usianya sudah tutup, tapi umurnya jalan terus. Usia boleh singkat, tapi umur selama-lamanya. 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i meninggal, tapi sampai sekarang masih disebut, masih hidup. Sekarang kita belajar sama beliau dengan karya-karyanya. Berarti kalau begitu, kalau mau panjang umur tak, perbanyak karya yang bisa dikenang oleh orang. Nah, makanya kalau ada orang yang mau jadi wali kota, kalau niatnya untuk berkarya, kita dukung. Ya, berarti dia mau panjang umurnya, sekalipun usianya pendek. Karena umur itu berasal dari kata umrah. Umrah imarah. Imarah itu bangunan. Umrah itu memakmurkan, meramaikan, berkualitas. Jadi kalau kita misalnya memberikan manfaat hidup kita kepada orang, berarti umur kita perpanjang. Makanya orang Cina bilang begini, Bu. Orang Cina, kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Ya, itu filosofinya orang Cina. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Apa maksudnya? Pohon mungkin itu umurnya 100 tahun. Sekalipun yang tanam pohon itu meninggal, tapi pohon itu dinikmati oleh orang, maka yang tanam pohon itu hidup terus. Itu filosofi orang Cina. Tapi filosofi apa yang diajarkan oleh Rasulullah ada 3. Bukan hanya pohon. Kalau pohon itu kata Rasulullah, kalau ada orang yang tahu besok kiamat lalu ada di tangannya pohon, tanam itu pohon sekalipun besok kiamat. Apa maksudnya? Sekalipun usia kita mungkin sudah 90 tahun, tetap kita tanam pohon. Mungkin kita tidak nikmati buahnya, tapi anak generasi kita yang akan menikmati buahnya. Cocok itu filosofi orang Cina. Tapi ada lebih dari itu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau orang sudah mati, tutup usia, maka umurnya terus berjalan. 3 hal yang menyebabkan umurnya terus berjalan. Tidak berhenti umurnya, tidak berhenti dia hidup, dan amalnya terus dia terima. Apa itu? Sedekah jariyah. Ada uangnya dulu dia titip di masjid. Ya. Apalagi kalau masjid itu dikasih nama misalnya Masjid Soeharto. Nah, berarti mati Soeharto masih bermanfaat masjidnya. Ya. Apalagi kata Rasulullah, ilmin yuntafa'u bih. Ada ilmu yang bermanfaat, ada karya bukunya, ada tulisannya, ada konsepnya, ada teorinya, ada ilmu yang diajarkan, lalu ilmunya itu terus bermanfaat, maka itu memperpanjang umur sekalipun usianya pendek. Apalagi kata Rasulullah, au waladin salihin yad'u lahu, atau ada generasi yang ditinggalkan menjadi generasi baik. Jadi bukan hanya anak yang kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan anak, generasi, warga, rakyat, masyarakat, dengan didikan kita, dengan binaan kita, masyarakat jadi baik, warga jadi baik, anak-anak generasi, anak muda jadi baik, anak-anak kita jadi baik, berarti yang bersangkutan adalah umurnya berkualitas. Nah, kita harap jemaah sekalian, kita berdoa malam hari ini bertambahnya kita menjadi sekian sesuai dengan pertambahan umur kita. Kita harapkan itu berbanding lurus dengan kualitas umur kita. Jadi kuantitas usia kita bertambah, kita harapkan juga kualitas umur kita juga bertambah, sehingga kita tidak termasuk apa yang disebutkan Nabi,
adalah orang yang merugi sama saja tahun 2022 dengan tahun 2023. Kalau ada sama saja, berarti itu orang yang merugi. Tapi kalau lebih jelek 2023 dibanding 2022, kata Rasulullah, itu orang yang celaka. Ya, orang yang binasa. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik tahun 2023 dibanding tahun 2022. Bagaimana caranya baik? Mari kita bermuhasabah. Kira-kira kita kenang, kita ingat apa kesalahan yang pernah kita lakukan tahun 2022. Seraya kita berniat dengan program-program yang terbaik kita tahun 2023 untuk lebih berkualitas hidup kita kepada orang lain, kepada sesama, sehingga itu menjadi amal dan itu disaksikan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini pertama kita kirimkan kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, orang tua kita, ayah, ibu kita. Sekalipun orang tua kita mungkin lebih dahulu meninggalkan kita, ataupun mereka yang masih ada di rumah atau masih bersama kita, kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah mendahului kita dengan bacaan Al-Fatihah yang kita kirimkan, Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan padanya. Anak kita ini sebagai anak mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak wajar, yang tidak sepantasnya kita lakukan kepada mereka. Maka kita mohon pada malam hari ini, semoga dengan bacaan Fatihah paling tidak bisa menghibur mereka di alam kuburnya. Dan kepada ayah ibu kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan bertambah takwa dan amal saleh yang mereka lakukan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga bacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita yang kita cintai, untuk keluarga dekat kita, anak-anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita. Semoga ditambahkan usianya dan ditambahkan umurnya, agar kita semua dan orang-orang yang dekat dengan kita mendapatkan hidayah, taufik, rahmat, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surah Al-Fatihah untuk niat itu. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim